Kita akan mulai terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas tentang headline hari ini, yaitu Indonesia menggondol 2 emas di Paralimpiade Tokyo 2020. Dan saya akan memanggil narasumber pertama saya, ada Devri Syaifullah, editor kanal bola liputan6.com. Assalamualaikum, selamat siang Mas Dev. Waalaikumsalam ya, selamat pagi, toh. Siang ya. Siang. Mas Dev, ini kemarin Indonesia lagi happy banget karena kita berhasil mendapatkan 2 emas, terus 3 perak dan 4 perunggu di Paralimpiade 2020 Tokyo. Boleh diceritain dulu mungkin secara garis besar kemarin penyelenggarannya seperti apa, Mas Dev? Oke, Paralimpiade Tokyo 2020 ini digelar sejak 25 Agustus kemarin ya. Itu ada 22 cabur yang dipertandingkan. Dari 22 cabur itu kita hanya ikut 7 cabur, yaitu atletik, badminton, tenis meja, renang, balap sepeda, powerlifting, dan menembak. Dan sepertinya di tahun ini berkah karena ini pertama kalinya badminton dipertandingkan di Paralimpiade. Sebelumnya kita belum pernah ikut Paralimpiade, atau atlet lain di dunia pun belum pernah cabang badminton ini dipertandingkan. Jadi ini pertama kali gitu. Badminton dan taekwondo itu ya cabur yang baru dipertandingkan. Ini juga sebagai pengganti bola 7 lawan 7 dan berlayar gitu toh. Jadi awalnya emang targetnya cuma 1 emas gitu ya, karena mengingat dalam 8 tahun terakhir di Paralimpiade London 2012, Paralimpiade Rio 2016, kita hanya dapat 1 perunggu gitu dari Paralympic Committee ya. Jadi Komite Paralimpiade Nasional ya, yang ada di bawah internasionalnya gitu. Jadi persiapan memang udah bagus gitu, dan terlihat bahwa cabur-cabur potensial kita seperti badminton andalan kita untuk menggondol emas ya, Mas Dev. Betul toh. Jadi menurut saya saat ini potensi lah untuk membuat Indonesia bangga ya. Indonesia bangga di cabur internasional, dan dalam waktu dekat ini Kemenpora sudah membuat sebuah desain besar olahraga nasional namanya. Itu semacam desain olahraga apa aja yang akan difokuskan dalam hingga 2045 nanti ya, yang targetnya 10 besar di Olimpiade gitu. Ini bukan tugas yang mudah ya, cuman bukan tugas yang nggak bisa dicapai juga, karena yang paling penting itu emang fokus kepada cabur yang menghasilkan medali, terutama di Olimpiade seperti renang, menembak, terus angkat besi, badminton. Angkat besi itu pastilah, karena angkat besi itu udah langganan juga di Paralimpiade ini, 1 perak ya, itu naik lagi gitu prestasinya gitu. Mas Dev, kalau kita lihat berarti sebetulnya peningkatan signifikan selain karena badminton dipertandingkan tahun ini di Paralimpiade, ada juga peningkatan kayak tadi Mas Dev bilang Ninengah waktu itu perunggu, sekarang dapat perak, kemudian juga ada David Jacobs yang tetap juga dapat perunggu, tapi ada nama-nama baru ya, ada Freddy Setiawan juga, Suryo Nugroho yang masuk terus menyumbangkan medali-medali untuk Indonesia. Selain karena persiapan, apakah ini juga bisa dibilang karena training atau konsep yang bagus atau yang tepat sehingga mereka perform ketika bertanding di Tokyo, Mas Dev? Ya, tentunya sebuah prestasi olahraga kan ditunjang oleh persiapan yang bagus ya, dan atlet kita sih memang sejak Asian Para Games ya 2018 itu cabur-cabur kita banyak melakukan persiapan seperti Asian Para Games ya, di SEA Games ya, cuman batal karena diundur ya. Benar, jadi itu sebenarnya udah tiap tahun itu program-programnya udah ada, cuman karena pandemi kayak ASEAN Para Games yang setelah SEA Games itu tidak jadi diundur tahun depan gitu. Jadi menurut saya selain ada pelatih yang bagus, Indonesia juga didukung
sistem pelatihan yang udah cukup gitulah ya. Baik. Mas Dev, ini yang menarik juga di Paralimpiade Tokyo 2020 khususnya untuk kontingen Indonesia adalah nama satu atlet Paralimpiade perempuan yang keren banget, namanya Leoni Ratri. Ini Leoni Ratri ini jadi perbincangan warganet sampai kemarin di video call Presiden Jokowi juga gitu, karena bukan hanya karena menang emas nih sahabat liputan6.com, tapi dia menang 2 emas di 2 kategori berbeda. Dan kemudian dapat perak juga. Jadi dia menang di ganda putri, ganda campuran, dan kemudian tunggal putri dapat perak. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, keren banget. Boleh ceritain dulu, mungkin Ratri ini background-nya kita nggak banyak tahu gitu ya. Mungkin seperti apa sih sebetulnya Mas Dev? Ya, Leoni Ratri ini udah 31 tahun ya, 30 tahunan ya usianya. Dia ini memang salah satu yang sejak 2016 sudah menonjol prestasinya, dan patut dicatat juga pasangan-pasangan dia ini udah lama gitu, kayak dengan Hari Susanto ini dari 2016, meskipun beda usia ya, karena cukup jauh ya, ini udah 46-an gitulah. Dan dengan Kalimatus ini dia udah berduet sejak 2013, jadi mereka udah saling mengenal lah. Jadi dan mereka juga berprestasi di event-event kejuaraan nasional ganda putri dan ganda campuran kelas SU5 itu ya, SU5 itu. Jadi pas di Olimpiade mereka ya emang udah top performnya lah gitu. Jadi tinggal menunggu momen aja untuk jadi juara. Dan ini momen yang pas ya kira-kira gitu Mas Dev? Iya betul. Oke. Dan sebenarnya Leoni Ratri ini harusnya bisa emas, cuman kayaknya kecapean ya waktu tunggal putri ini. Iya, karena dia mainnya bener-bener satu hari yang sama Mas gitu Dev. Ya? Iya, dan capek banget emang kayaknya. Mas Dev, nih pertanyaan terakhir soal bonus yang bakal diterima oleh Ratri. Ini kan kalau waktu kita berkaca pada Olimpiade ya, waktu Olimpiade kemarin ganda putri Indonesia dapat emas, terus 5M. Nah, ini kira-kira nanti nih kalau 2 emas 1 perak, hitungannya bakal kayak gimana? Udah ada belum penjelasannya? Ya kalau bukan biasanya sih, bonus itu dari pemerintah itu sama ya. Untuk emas itu 5,5 miliar. Oke. Perak itu 2,5 miliar, perunggu 1,5 miliar. Itu yang Olimpiade kemarin ya. Cuman nggak ada perbedaan sih untuk atlet Paralimpiade juga. Saya yakin pemerintah juga akan memberikan yang sama gitu ya. Cuman pengumuman resminya memang belum ada karena Kemenpora bilang nanti waktunya akan diumumkan. Cuman ini masalah waktu aja sih. Ini masalah waktu dan penasaran warganet, tentu sahabat liputan6.com penasaran kira-kira berapa nominal yang akan digondol oleh Ratri. Karena kalau benar hitungannya 5,5, berarti 5,5 kali 2, 11, tambah 2,5, 13,5 miliar. Iya betul. Keren banget. Oke, kita nunggu nanti. Mas Dev, terima kasih banyak atas informasinya. Kita tunggu update berikutnya di Kanal Bola. Bye Mas Dev. Yo, terima kasih.